Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ingin konfirmasinya dulu apakah suara dan layar sudah oke, sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah clear nampaknya. Terima kasih Pak Robertus, Pak Hendra atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Untuk indikasi IHSG dan market drivers akan dibawakan oleh Pak Jasa, silakan. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berpotensi untuk bergerak melemah secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 5643, sementara resisten berada di 5780. Untuk pagi ini juga indeks saham regional dibuka turun ya, setelah upaya untuk rebound gagal semalam di Wall Street ya, di mana Dow Jones dan S&P masih merah, sementara Nasdaq ditutup menghijau. Ini karena memang adanya kekhawatiran dari investor mengenai penyebaran virus corona secara global ya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa jumlah kasus coronavirus yang baru di luar Tiongkok telah melebihi jumlah kasus yang dilaporkan oleh Tiongkok untuk pertama kalinya. Kemarin Tiongkok telah melaporkan 412 kasus baru, sementara di luar Tiongkok ada sekitar 459 kasus ya. Jadi memang lebih banyak di luar sekarang. Secara total ada 2.790 kasus yang tersebar di 37 negara. Di 37 negara itu ada 44 kematian, di mana 12 diantaranya terjadi di Italia, sementara 19 lagi di Iran. Jadi memang tampaknya Italia dan Iran menjadi epicenter baru ya dalam penyebaran virus corona ini. Karena ada kasus-kasus yang dilaporkan di Bahrain, Irak, Kuwait, dan Oman yang dapat dilacak pada kasus yang di Iran, sementara kasus-kasus di Aljazair, Austria, Kroasia, Jerman, Spanyol, dan Switzerland diduga berhubungan kuat dengan kasus yang terjadi di Italia. Sementara itu, Brazil telah mengkonfirmasi kasus pertama di Amerika Latin dan mengatakan bahwa masih memonitor 20 kasus yang masih terduga. Dan kasus pertama ini juga terjadi atas seorang pria berumur 61 tahun yang baru saja pulang dari Italia. Di Amerika Serikat sendiri, surat kabar Washington Post mengatakan ada kasus pertama yang asalnya tidak diketahui ya di Amerika Serikat, yang terjadi di bagian utara negara bagian California. Sejauh ini Amerika Serikat menangani 59 kasus yang semuanya atau mayoritas berasal dari kapal pesiar yang di Jepang ya. Jadi ini yang pertama kali kasus di Amerika Serikat asal usulnya tidak diketahui. Semua peristiwa ini memicu kekhawatiran di antara ilmuwan bahwa virus corona ini penyebarannya sudah sangat cepat dan mungkin tidak bisa lagi di-sekat atau dibatasi ya, seperti waktu pertama kali muncul di Tiongkok kan provinsi Hubei-nya ditutup gitu ya. Itu kalau sekarang udah menyebar di seluruh dunia, kayaknya susah gitu untuk melakukan penyekatan terhadap penyebaran ini. Jadi itulah menurut kami sentimen negatif yang akan menekan kinerja indeks untuk hari ini. Dari sisi makroekonomi, investor menantikan kebijakan suku bunga acuan yang oleh Bank Sentral Korea. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Adi Sarana Armada atau ASA. ASA akan merilis atau mengeluarkan 2,25 miliar jumlah saham baru melalui rights issue
yang dananya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan juga pelunasan utang-utang bank. Berikutnya adalah PT United Tractors atau UNTR. UNTR mencatatkan penurunan pada penjualan alat berat menjadi 251 unit atau minus 46% year on year. Penjualan alat berat masih didominasi oleh sektor kehutanan sekitar 32%, pertambangan 31%, konstruksi 27%, dan terakhir adalah PT Kalbe Farma atau KLBF. KLBF mengalokasikan sekitar 300 miliar rupiah untuk riset dan pengembangan atau R&D untuk tahun ini, dan 1 triliun untuk belanja modal yang akan digunakan untuk menyelesaikan relokasi pabrik baru bintang 7 atau ke Cikarang. Untuk frame flow analisis, kemarin ASIC mencatatkan net sale 1,6 triliun rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date melonjak menjadi net sale 6 triliun rupiah. Sementara kinerja IHSG sendiri secara year to date masih minus 9,69% atau hampir 10%. Segmen berikutnya dibawakan oleh Michael. Baik, sebelumnya kita akan sedikit mengulas ya untuk kinerja dari IHSG kita sendiri pada perdagangan kemarin. Untuk perdagangan kemarin sih IHSG kita ditutup agak turun dalam ya, sekitar 1,7%. Sebenarnya ini disebabkan oleh outflow aja ya. Para investor sih cenderung melihat adanya resiko yang lumayan cukup tinggi ya di pasar saham, melihat dari penyebaran virus corona ini sendiri. Kalau itu sih kita lihat untuk IHSG sendiri. Kalau kita lihat arusnya sendiri ini hanya lebih ke switching ya dari pasar saham menuju pasar obligasi. Ini juga didukung kemarin mulai banyaknya inflow di pasar obligasi seiring juga dengan yield yang rendah, jadi para investor di pasar obligasi cenderung masuk ya. Namun untuk IHSG sendiri kami lihat pergerakannya sudah membentuk pola support baru di area 5.620 ya, sekitar itu. Terus untuk dari pasar saham ini kami melihat juga sudah kecenderungan cukup murah ya secara valuasi, cukup menarik. IHSG sendiri kalau kita lihat sudah menyentuh di area minus 2 standar deviasi selama 5 tahun. PI sendiri sudah kira-kira sudah 14 kali. Jadi sebenarnya koreksi yang cukup dalam kemarin sudah bisa dimanfaatkan untuk mulai akumulasi kembali di pasar saham. Kemudian kita akan sedikit mereview. Kita akan merekomendasikan beberapa technical recommendation kami pada pagi hari ini ya. Pertama adalah saham Unilever. Untuk saham Unilever kami lihat secara short term maupun medium masih cukup downtrend ya. Tapi kami melihat pada kemarin secara teknikal stokastik RSI sudah menunjukkan pola golden cross ya. Ini bisa jadi tanda bahwa Unilever dalam ini sudah mulai akan menunjukkan pola bullish reversal ya. Kemudian kami merekomendasikan untuk Unilever spek buy di area 7.200 dengan target terdekat di area 7.600 dan target lanjutannya di sekitar 7.900. Dan dari volume perdagangan sendiri kemarin cukup kuat ya untuk volume masuk ya. Sekitar. Kemudian kita akan berlanjut ke saham berikutnya, ada SMRA. SMR sendiri secara short term maupun medium lumayan menunjukkan pola sideways di sekitar area 845 dan 940. Kemudian dari harga sendiri sudah sebenarnya masih di bawah dari area moving average ya, jadi bisa digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan aksi spek buy di area 880. Volume perdagangan juga lumayan menguat ya dalam beberapa hari terakhir.
kami merekomendasikan spek buy SMRA dengan target terdekat di 910 dan target lanjutannya di sekitar resisten 940. Untuk SMR sendiri, jangan lupa untuk stop loss jika break ke bawah area 845. Demikian untuk SMRA. Kemudian ada saham berikutnya, ada RALS. RALS secara short term maupun medium menunjukkan pola downtrend, namun pada pekan kemarin sudah berhasil ditutup di area supportnya ya, di area 930. Ini area terendah sejak awal Desember tahun kemarin. Kami melihat juga ini merupakan area support ya. Jadi untuk RALS sendiri kami merekomendasikan spek buy di area 930 dengan target terdekat di 970 dan target berikutnya berpeluang menguji area 1000. Stop loss jika pergerakannya menunjukkan pengelemahan ke bawah area 890. Demikian untuk beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk hari ini. Ada spek buy RALS, kemudian spekulatif buy SMRA, dan spekulatif buy untuk Unilever. Dan kita akan sedikit mereview beberapa technical recommendation kami pada pekan lalu. Yaitu di tanggal 20 kami merekomendasikan ada 4 saham ya, ada TLKM. TLKM sendiri kami pekan lalu merekomendasikan untuk ya spek buy di area 3620 dengan target terdekat 3700. Untuk sepanjang pekan ini area tertinggi yang bisa diraih oleh TLKM sekitar 3.715 ya. Setelah mencapai area tersebut, nampaknya TLKM masih melanjutkan pola downtrendnya ya, masih melanjutkan koreksi hingga kemarin di area 3.510. Dan untuk pada kemarin berhasil ditutup di area supportnya lagi ya. Lagi-lagi ditutup area support di sekitar 3.500-an. Jadi untuk target terdekat sudah dicapai, namun untuk target kedua nampaknya belum. Kemudian kita berlanjut ke saham berikutnya adalah TINS. TINS kami merekomendasikan untuk trade buy di area 710 di sekitar area konsolidasinya 710 dengan target terdekat di 750 dan target lanjutan di sekitar 780. Untuk area 750 nampaknya belum berhasil diuji oleh TINS ya, karena setelah bergerak sideways hingga area supportnya sekitar 660 nampaknya masih melanjutkan koreksi ya, hingga pada kemarin masih ditutup di area 635. Jadi untuk target pertama juga belum bisa, gagal untuk dicapai. Pergerakan sekarang sudah berada di lower Bollinger Band-nya ya. Kemudian kita berlanjut ke saham ketiga yang kami rekomendasikan adalah Asri. Asri pekan lalu spekulatif buy 180 dengan target terdekat di 188. Kita akan lihat bagaimana untuk Asri. Demikian juga untuk Asri nampaknya belum bisa juga ya untuk mencapai target terdekat di area 188 karena pergerakannya pada dalam sepekan ini masih berada di range 170 hingga 180. Jadi untuk target
terdekat belum dapat dicapai. Masih melanjutkan pola downtrend ya. Terakhir ada ISAT. ISAT pekan lalu kami merekomendasikan trade buy di 2300 dengan target terdekat di 2400 di sekitar area resisten terdekat. Oke, demikian juga untuk ISAT, nampaknya juga belum berhasil untuk mencapai area resistennya di 2400. Pergerakannya masih cukup terkonsolidasi ya, sekitar area 2000 hingga area 2200. Rata-rata untuk beberapa saham yang kami rekomendasikan pada pekan lalu belum dapat mencapai level terdekat. Ini juga sejalan dengan kinerja indeks kita yang masih cukup terkoreksi dalam ya. Baik, demikian untuk beberapa technical rekomendasi kami maupun review singkat dari beberapa technical recommendation kami pada pekan lalu. Kami membuka sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan, dapat silakan menyampaikan beberapa pertanyaan tersebut di question box yang tersedia. Terima kasih.
Ya baik, pertanyaan pertama Pak Pak Robert, HMSP, BCA, Pegas. HMSP dari bawah 1800 kali ini ya. Iya, 1785. Betulnya ini udah murah sekali ya kalau kita lihat. Walaupun tekanan jual nampaknya sih belum reda-reda. Boleh dipantengin aja, masukkan dalam watchlist. Kalau sudah kelihatan ada pola reversal boleh ikut masuk ya. Saat ini sih peluang koreksi berlanjut masih terbuka lebar ya, apalagi belum ada tanda-tanda berbalik arah juga. Volume makin kemari didominasi oleh volume jual juga yang lama-lama juga makin besar, juga makin hari makin besar ya. Ini kayaknya udah all time low sejak 2012 ya. Lama sekali belum tersentuh, 2012 terakhir. Harusnya support ini dekat-dekat EMA 200 juga sih ya. Kalau dari chart monthly, apakah masih akan bertahan di support ini, kemudian rebound, tapi kemungkinan sih memang ada peluang untuk ini dulu ya, untuk breakdown dari sini. Paling tidak kalau kita pakai support monthly 1625, sekitar 1630 ya, untuk menjadi support selanjutnya 1630 hingga 1600. BCA kalau kita pakai chart monthly sebetulnya masih uptrend ya, mungkin akhir-akhir ini aja yang cukup begajulan lah ya, nggak rapi chartnya, tapi sebetulnya peluang yang menarik juga untuk koleksi BCA karena jarang-jarang ya cukup terdiskon, apalagi mendekati MA50. Kalau level-level sekarang hingga level 31.000, jika ingin koleksi pelan-pelan, paling enak sih di 31.000 ya. Pelan-pelan di bawah 32.000 hingga 31.000, kalau ingin koleksi boleh aja dengan view long term tentu. Kalau Pegas memang kelihatannya ada di rating ya daripada sahamnya, mengingat juga peluang penurunan kinerja yang bisa dicapai ya, karena akibat penurunan harga gas yang akan disalurkan juga oleh Pegas. Sehingga level sekarang terakhir di 2017, kemudian di 2008 tersentuh kemarin ya. Dan saat ini sih memang kelihatan kalau secara daily udah agak terbatas ya penurunan, tapi sangat riskan sekali untuk ada breakdown dari 1450. Kalau breakdown dari 1450 pakai konfirmasi downtrend akan masih berlanjut ya, kecuali dia breakout dari 1550 ya. Peluang rebound sangat terbuka lebar. Dari traktor Pak Hendrali P1 SCMA, UT penurunannya kalau kita pakai chart monthly udah dari awal 2018 ya kurang lebih. Dan dengan penurunan ini memang kelihatannya juga sudah sangat murah ya, kalau kita pakai average multiple-nya juga di lebih dari minus 1 standar deviasi ya.
16 kalau kita pakai chart monthly 1650 ada EMA 200. 16.500 sih bisa jadi support. Memang kelihatannya jauh ya, tapi peluang ke sana tidak menutup kemungkinan untuk terjadi selama ini ya, tekanan pada pasar masih berlanjut. Misal kalau melihat dari secara daily paling tidak sekarang udah agak terbatas ya, dan peluang untuk menjadi sideways dulu sih masih bisa ya, dengan 18.500 atau 18.400 untuk resistance pertamanya. Support kurang lebih 17.500. Taiwan padahal kemarin tidak membentuk lower high lagi dan mempunyai high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Harusnya menjadi sentimen baik, dan tapi tekanan masih cukup memberatkan ya pada Taiwan. Walaupun demikian penurunannya agak sudah terbatas ya sejak minggu kemarin kurang lebih ya. Minggu kemarin maksudnya turun lumayan dalam, setelah minggu kemarin turun dalam. Sekarang mungkin agak terbatas. Dan kemarin juga doji tidak penguatan sih dekat sini aja 560 hingga 570 ya resistance di Taiwan. CMA nih ya, yang memang belum kelihatan juga bottomnya di mana. Sekarang dekat support juga, tapi kelihatannya supportnya bisa tertembus juga. 1125 hingga 1100 bisa jadikan support baru saja. Pak Piong, Inco Auto Ali. Inco masih terlihat menurun juga. Dan sudah melewati ke bawah juga, breakdown dari MA 200. Peluang koreksi lanjutan sih masih bisa terus berjalan ya, 27 dekat-dekat sini 2780 dulu. Kemudian support lanjutnya masih cukup dalam ya, bisa mencapai 2730 hingga 2700. Untuk auto breakdown dari support sebelumnya Pak ya, kalau kemungkinan lanjutan downtrend masih terbuka lebar ya di auto. Dan level ini juga level yang sudah lama sekali tidak tersentuh sejak 2009 ya. Peluang penurunan udah dekat-dekat support Rp1.000 akan jadi support psikologis juga di auto ya. Ali kelihatannya juga sudah breakdown dari MA 200. Cara monthly kelihatan juga agak downtrend ya. Trennya demikian juga dengan chart daily-nya, penurunan dalam sekali, dan nampaknya saham-saham komoditas ya masih akan tertekan selama juga masih menyebar ya wabah virus corona ini.
Kalau kita lihat support AALI 10.000 bisa tercapai ya, kemudian 9870 atau 9875 ya. Pak Paulus, HMSP United Tractors sudah sedikit tadi. HMSP peluang penurunan bisa mencapai 1600 kalau kita lihat support secara monthly. Untuk saat ini terlihat murah tapi cukup riskan untuk entry. Boleh coba entry ketika ada pola reversal saja supaya lebih aman. Demikian juga dengan UT, terlihat juga murah sekali. Memang saat ini kemungkinan akan terbatas saja dengan support 17.500 kurang lebih, resistance 18.500. Kurang lebih demikian Pak Paulus. Mari kita lihat bagaimana IHSG setelah pembukaan dalam 11 menit ini. Terkoreksi sekitar 0,65%. Lima enam empat puluh kurang lebih support kita, dan low-nya kurang lebih dekat-dekat situ juga ya, 5647 hari ini. Dan nampaknya tekanan pada indeks masih akan berasa, walaupun kalau kita perhatikan penurunan kita memang tidak setajam penurunan ya masuk Wall Street dan indeks-indeks utama di Asia juga, yang beberapa hari ini cukup lumayan. Kalau kita paling tidak ya 1%-an saja, mungkin bisa 2% lebih seperti itu ya penurunannya. Seperti tadi juga udah disinggung bahwa penurunan IHSG menyebabkan indeks kita sangat terdiskon, terlihat dari multiple PE kita yang udah trading di bawah 14 kali ya, dengan penurunan sekarang jauh dari lebih dari -2 standar deviasi dari rata-ratanya dalam 5 tahun. Kurang lebih seperti itu untuk IHSG-nya Pak. Yang ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk tuliskannya di question box yang tersedia.
Pak Piong menanyakan JSky secara valuasi oke atau enggak ya? JSky. Saat ini PI kurang lebih di 7 kali, PBV 1,2 kali masih oke lah sebetulnya, tapi melihat kecenderungan pergerakan memang cukup volatile, apalagi akhir-akhir tahun kemarin ya. Volume juga sampai sekarang akhirnya tidak terlalu konsisten juga. Dan ya paling tidak ini untuk investasi memang agak riskan, tapi untuk trading jangka pendek ya boleh aja. Apalagi pergerakan sekarang udah agak berusaha menembus ke atas MA20 ya. Selanjutnya resistance 151 hingga 160 kurang lebih. Mengikuti harga open kemarin, sangat masih bisa terbuka lebar. Robot MDKA Inco BRI pagi ini terkoreksi dalam. MDKA paling tidak memang di tengah penurunan indeks ini kayaknya dia cukup oke ya, karena betanya punya beta yang rendah. Hari ini mungkin flat aja lah ya. Kalau ingin coba koleksi memang kelihatannya sih sudah tinggi sekali ya, tapi kalau mau coba-coba dan spekulasi, memang MDK merupakan proxy terdekat oleh harga komoditas emas 12.90 bisa digunakan sebagai entry dan resistance 13.30 terlebih dahulu hingga berusaha menyentuh high sebelumnya 13.60. Inco ini tadi dihindari dulu, apalagi saham-saham yang mempunyai sektor komoditas dan nampaknya masih akan tertekan oleh ya perlambatan aktivitas perdagangan, perlambatan aktivitas manufacturing yang menyebabkan berkurangnya demand-nya juga pada underlying komoditasnya seperti itu. Saat ini belum juga terlihat ada tanda-tanda berbalik arah juga di Inco. Malahan support di 2790 ini potensi untuk terbreakdown dan masih mencari support baru lagi ya. BRI juga ex dividend juga ya hari ini. Dan kelihatannya ada gap down yang cukup lumayan. Kalau ingin koleksi sebetulnya cukup menarik sih di BRI ini. Walaupun asing sudah jualan karena memang juga dia punya average yang di bawah, tapi peluang diskon BRI di dekat-dekat EMA 200 jarang terjadi ya. Boleh aja untuk koleksi itu. Coba kalau kita lihat secara monthly, lihat juga masih paling tidak dalam posisi uptrend ya. Dan secara monthly kurang lebih berada di support dekat dengan MA5. Next support kayaknya agak jauh ya. 3960 merupakan level entry yang menarik lagi. Saat ini level 4270 hingga ya 400 lah ya. Itu pun kalau memang terbreakdown dari level 4270 ini. Dan nampaknya MA 200 bisa saja menjadi support yang cukup kuat di BRI ya. BCA-nya juga begitu, Bu Melinda. Kelihatannya memang downtrend terus, tapi jarang-jarang sekali BCA mengalami hal yang demikian. Kalau ingin koleksi dengan pelan-pelan dan tidak terlalu agresif tentunya, mulai aja apalagi punya view long term gitu ya di BCA.
boleh aja untuk koleksi pelan-pelan. Level-level di bawah 32.000 hingga 31.000 ya. Mungkin terlalu jauh 31.000, tapi kalau sampai sana lebih baik lagi ya untuk koleksi di level rendah di BCA. Karena cara monthly-nya juga memang masih terlihat oke dan uptrend gitu ya di BCA. Mau lebih seperti itu Bu Melinda, Bu Melinda dan Pak Robertus. Tampaknya pertanyaan Bapak dan Ibu akan menjadi pertanyaan penutup kita hari ini. Dan waktu hampir menunjukkan jam 9.30 juga. Kita tutup sampai di sini dan sampai jumpa lagi esok hari. Semoga bermanfaat webinar pagi ini ya. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.